Halo semuanya, kali ini kita akan coba kupas tuntas gimana caranya tahu sebuah perusahaan itu beneran sehat atau enggak, lebih dari sekedar berita utama yang kita baca. Coba deh kita pikirin, gimana sih cara kita tahu kalau sebuah perusahaan itu fundamentalnya kuat? Apa iya cuma karena namanya besar dan terkenal, berarti keuangan mereka pasti sehat? Nah, untuk menjawabnya, kita akan pakai sebuah analogi yang seru. Kita akan melakukan medical check-up lengkap, tapi bukan buat orang, melainkan buat sebuah perusahaan. Kita akan periksa semuanya dari A sampai Z. Oke, pertama-tama kita periksa dulu fondasinya, yaitu stabilitas jangka panjang. Anggap saja kita pakai sinar X finansial buat melihat kerangka perusahaan ini. Kuat nggak nih buat bertahan lama? Oke, kita mulai ya. Alat pertama kita namanya rasio utang terhadap aset, atau gampangnya kita sebut DER. Ini tuh simple banget. Rasio ini nunjukin, dari semua harta yang dimiliki perusahaan, berapa persen sih yang dibeli pakai uang pinjaman atau utang? Nah, kita intip contohnya, DNA keuangannya PT Unilever. Kelihatan kan, 58,3% aset mereka itu ternyata didanai oleh utang. Sisanya dari modal sendiri. Artinya, komposisinya cukup seimbang antara modal pinjaman dan modal sendiri. Sekarang kita ganti kacamata. Kita lihat dari sudut pandang seorang investor, pakai rasio utang terhadap ekuitas atau DER. Kalau yang ini kita membandingkan langsung antara total utang perusahaan dengan total modal yang disetor para pemegang saham. Kita lihat contohnya PT Telkom. DR mereka cuma 40,2%. Nah, ini angka yang sehat banget. Artinya apa? Artinya perusahaan ini lebih banyak berdiri di atas modalnya sendiri, ketimbang bergantung sama utang. Jauh lebih kokoh kan? Jadi gini, biar gampang bedainnya, DER itu ngasih kita gambaran besar tentang risiko di semua aset perusahaan. Sementara DER fokusnya lebih sempit, yaitu ke risiko buat para pemegang saham. Dua-duanya penting buat dapat diagnosis yang akurat. Oke, check up kita lanjut. Sekarang kita keluarin stetoskop finansial buat dengerin detak jantung perusahaannya, yaitu profitabilitas. Gampangnya, kita mau tahu, perusahaan ini beneran bisa cetak untung nggak sih? Coba perhatikan, ini adalah alur perjalanan uang di dalam perusahaan. Mulai dari penjualan yang paling atas, terus dipotong biaya produksi, jadi laba kotor, dipotong lagi biaya operasional, sampai akhirnya yang paling bawah itu laba bersih. Sisa terakhir inilah yang paling penting. Nah, sisa terakhir tadi kita ukur pakai margin laba bersih atau NPM. Ini dia the bottom line-nya. Rasio ini jawab pertanyaan simpel. Dari setiap Rp100 pendapatan, berapa rupiah yang benar-benar jadi untung bersih buat perusahaan. Dan lihat angka yang luar biasa ini. BCA di tahun 2023 punya NPM 49,6%. Artinya, hampir setengah dari pendapatan mereka itu jadi laba bersih. Ini bukti kalau mesin bisnis mereka berjalan dengan sangat efisien. Sekarang yuk kita bahas rasio yang sering banget jadi patokan utama buat mereka yang punya perusahaan. Ya, para investor. Ini dia imbal hasil atas ekuitas atau ROI. Rasio ini menjawab satu pertanyaan krusial buat investor. Uang yang saya taruh di sini kerja keras nggak buat saya? Ini adalah ukuran paling utama buat lihat seberapa besar keuntungan yang didapat para pemilik modal. Tapi kan dokter yang hebat tahu kalau kondisi tulang atau stabilitas dan detak jantung atau vitalitas itu saling berhubungan. Jadi gimana cara kita menyatukan kedua analisis tadi biar dapat gambaran yang lengkap? Nah, caranya pakai alat analisis canggih yang namanya sistem DuPont. Anggap aja kita lagi membedah mesin ROI ini supaya kita bisa lihat 3 komponen utama yang menggerakkannya. Jadi kita tahu persis apa yang bikin angkanya segitu. Komponen pertama tentu saja profitabilitas yang kita ukur pakai NPM tadi. Kita ambil contoh PT Semen Indonesia. NPM mereka 8,5%. Ini adalah gigi pertama dari mesin ROE mereka. Komponen kedua adalah efisiensi aset. Seberapa jago perusahaan muterin asetnya buat menghasilkan penjualan? Angka Semen Indonesia 0,71 kali. Artinya, setiap Rp1 aset yang mereka punya bisa menghasilkan Rp0,71 penjualan. Dan komponen terakhir adalah pengungkit keuangannya, yang nunjukin seberapa besar peran utang. Angka penggandanya 1,75 kali. Sesuai namanya, ini berfungsi kayak turbo yang bisa memperbesar hasil akhirnya.
Dan ketika kita kalikan ketiga komponen tadi, boom! Kita bisa lihat dengan sangat jelas gimana profitabilitas 8,5% dikali efisiensi aset 0,71 dikali turbo keuangan 1,75, itu semua bekerja sama menciptakan ROI sebesar 10,6% untuk semen Indonesia. Oke, jadi apa resep akhir dari dokter finansial ini? Nasihat paling pentingnya adalah jangan pernah mendiagnosa sebuah perusahaan hanya dari satu angka. Konteks adalah segalanya. Nah, ini bukti paling jelas kenapa konteks itu penting. Coba lihat, angka DR yang normal buat bank itu bisa sampai 780%. Tapi kalau angka setinggi itu ada di perusahaan manufaktur, wah itu sudah lampu merah. Jadi, kuncinya adalah selalu bandingkan apel dengan apel. Jadi, ini dia rangkuman peralatan analisis buat kalian. Selalu bandingkan performa perusahaan dengan kompetitor di industrinya, lalu lihat trennya selama beberapa tahun terakhir, apakah membaik atau memburuk. Dan yang paling penting, selalu gunakan kombinasi rasio, jangan cuma satu. Nah, sekarang Anda sudah punya semua peralatannya untuk melakukan check-up keuangan sendiri. Pertanyaannya tinggal satu, perusahaan mana nih yang akan Anda periksa kesehatannya lebih dulu?